Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo best friend. Alhamdulillah senang sekali kali ini kita bertemu lagi dalam podcast asik Anak SD Inspiratif dan Kreatif. Baik best friend, kali ini kembali podcast kita mengundang tamu-tamu spesial. Dan hari ini saya didampingi oleh sahabat saya Bu Alfa, dan juga ada siswa-siswi SD Negeri Muntilan yang tentunya berprestasi. Luar biasa ya Bu Bu Vina Alfa, ya. betul sekali. Bu Alfa, gimana kalau kita izinkan anak-anak untuk kenalan dulu yuk? Oh iya, oke. Kan katanya kalau apa itu Tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang. Tapi kalau sudah kenal, jangan terlalu sayang. Oke, kita kenalan satu-satu dulu ya Bu Vina Ya, ya. Bu Alfa. Mau dari ujung sana atau ujung sini dulu ya? Mau dari mana nih? Oke, dari sana dulu ya. Yuk, Oke. kenalan dulu dengan sahabat best friend. Halo, nama saya Kiara. Saya kelas 5A. Oke. Next, selanjutnya. Halo best friend, perkenalkan nama saya Aisyah Givana Afra, sering dipanggil Aisyah. Saya kelas 5. Hai, kenalin aku Alma dari kelas 6. Oke, tepuk tangan dong Oke, buat untuk- bintang tamu kita kali ini, Bu Alfa. Bu Alfa, ngomong-ngomong, anak-anak kita ini berprestasi dalam bidang apa ya? Mereka ini kayaknya berprestasi dalam bidang literasi ya Bu Vina ya. Oke, dan belum lama ini dengar-dengar anak-anak ini juga menjuarai lomba, di antaranya lomba membaca cerpen dan juga pembaca berita begitu. Wow, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong, kalau Bu Alfa dan Bu Vina boleh tahu ya, sebenarnya hobi kalian itu apa sih? Boleh dijawab dari Mbak Kiara dulu ya. Hobi saya melukis dan menggambar. Wow, melukis dan Iya, menggambar. keren. Berarti mereka ini menggunakan waktu luangnya untuk melukis dan menggambar, Bu Iya. Alfa. Biasanya Mbak Kiara ini suka menggambar apa? Menggambar bunga. Bunga. Berarti sudah banyak ya koleksinya? Ditempel di mana biasanya kalau sudah menggambar? Biasanya lemari. Di lemari. Ditaruh di lemari aja. Untuk hiasan rumah gitu ya. Iya, besok bisa ditempel mungkin ya, dibuat figura gitu Mbak Kiara. Kalau Mbak Aisyah hobinya apa? Hobiku ada 3, berenang, bermain sepatu roda, dan membaca komik. Wow, keren, luar iya. biasa ya. Ini hobinya itu agak beda ya. Main sepatu roda, berenang, dan juga membaca komik. Iya, Bu Alfa bisa nggak main sepatu roda? Waduh Bu Vina, sepatu roda tuh susah banget ya. Aku jatuh kalau saya. Mau berdiri aja susah loh ya. Betul. Ya, terus yang Mbak Alma gimana ini hobinya? Hobiku membaca buku. Oh, baca cerita buku pendek. tentang cerita pendek. Wah, ini sesuai ya Betul, sama pantesan. kemarin yang sudah diikuti lombanya. Iya, kemarin Mbak Alma ini juara berapa? Juara 1. Juara 1. Dan ketiga anak ini semuanya meraih juara, Bu Alfa. Wow, Ada luar Mbak biasa. Alma juara 1 untuk menulis cerita pendek. Kemudian ada Mbak Kiara juara 2 untuk menulis cerita pendek. Dan ini yang di tengah ini yang diapit teman-temannya kemarin juara 2 untuk lomba pembaca berita. Wah, begitu. luar Ya, biasa. untuk itu pantas ya hari ini anak-anak ini Kita undang di ke podcast. podcast, iya. Betul sekali. Semoga bisa menginspirasi best friend semua. Jadi apalagi ada anak-anak yang mungkin menyaksikan podcast kita hari ini, bisa nanti kita mengulik cerita dari pengalaman teman-teman kita yang kemarin berhasil meraih juara. Nah, kita tanya ya, hari ini kan baru pertama kali datang ke podcast ya. Gimana nih perasaannya waktu kita undang datang ke sini? Dari mana Bu Alfa? Iya, gimana ya ini perasaannya ya? Coba Mbak Ais dulu deh. Deg-degan atau aduh jangan-jangan nggak bisa tidur nih. Aduh aku besok mau podcast di sekolah gitu. Gimana? Perasaannya senang banget, tapi deg-degan juga. Deg-degannya kenapa? Takut salah. Kalau gitu nggak jauh beda dengan kita ya Bu Iya. Alfa. Kita juga
sebenarnya di balik layar banyak sekali persiapan manusiawi ya Bu Alfa. Apalagi anak-anak kita juga yang orang tua aja kadang masih takut salah ya Bu Iya. Alfa. Tapi nggak apa-apa, anak-anak nanti bisa belajar dari kesalahan atau pengalaman merupakan guru yang paling berharga begitu ya Bu Alfa. Kalau Mbak Ais deg-degan, kalau Mbak Alma gimana Mbak Alma? Deg-degan juga. Oh sama ya ternyata. Jangan-jangan Mbak Kiara juga deg-degan? Iya. Tapi sekarang sudah enggak kan? Enggak. Tidak semenakutkan yang dibayangkan Bu Iya. Alfa. Ya, nanti mengalir aja. Nggak gitu. apa-apa, kita di sini itu sharing-sharing ya supaya best friend itu juga tahu gimana proses kalian untuk menjadi juara. Oke? Betul sekali. Kita bisa berbagi pengalaman di sini. Iya. Selanjutnya Bu Alfa, di antara ketiga anak ini ya, mereka kan bidangnya literasi ya. Tentunya dari situ anak-anak ini berproses begitu. Jadi mulai dari latihan atau gimana kok kalian bisa suka di tulis menulis ataupun berbicara gitu. Awalnya gimana kalian kok bisa suka dengan tulis menulis atau seni berbicara, public speaking? Boleh bercerita? Dari siapa ini yang mau cerita dulu? Kalau nggak ada yang tunjuk jari, tunjuk aja. Iya, Masih ditunjuk aja malu. kayaknya iya. Ya, Kan tadi udah Mbak Kiara udah, Mbak iya. Ais udah. Coba deh Mbak Alma duluan ya. boleh Mbak Alma bercerita. Awal mula aku suka menulis cerita, pertama itu karena suka membaca. Iya. Dari cerita-cerita itu lama-kelamaan mengalir imajinasiku dan dihasilkan dalam teks cerita. Wow, luar Iya, biasa. betul. Dari baca buku berarti ya, Betul. baca-baca cerita akhirnya dapat apa itu inspirasi ya? Iya. Kalau padahal sekarang ini ya Bu Alfa, anak-anak itu jarang ya yang suka membaca, apalagi menulis cerita. Mereka biasanya suka main HP ini Bu Alfa. Iya. PR buat kita semua orang tua ya, sekaligus mengingatkan alangkah lebih baiknya kita kembali mengenalkan anak-anak untuk cerita atau dongeng. Mungkin ayah bunda bisa membacakan dongeng ya Bu Alfa Iya, sebelum anak-anak berarti- tidur gitu. Jadi biar anak-anak ini suka menulis, tidak asing dengan cerita, karena cerita anak-anak ini biasanya syarat dengan petuah, ada nasihatnya ya Bu Alfa. Iya, berarti kita harus menggalakkan literasi lebih Iya, anu itu lagi ya. penting ya Bu Alfa. Kayaknya anak-anak di sekolah kita juga begitu, sudah terbiasa dengan berbagai macam kegiatan literasi. Dari mulai pagi hari anak-anak ada yang bercerita pengalaman, kemudian dari public speakingnya anak-anak juga ada kegiatan kultum, cinta islami, seperti itu ya Bu Alfa. Dan di kelas-kelas kita juga sering sekali anak-anak ini dilatih berkegiatan untuk berliterasi. Iya, begitu, jadi Bu udah Alfa. terbiasa untuk literasi Nah, ya. salah satu produknya ini Mbak Alma Iya. suka membaca, suka membuat cerita begitu. Nah, kemarin ketika lomba menulis cerpen, Mbak Alma, hambatan apa yang dialami oleh Mbak Alma? Iya, ada nggak kesulitannya membagi waktu atau mungkin menulis ceritanya tiba-tiba Ngeblank gitu ngeblank ya, atau tiba-tiba stuck, nggak bisa ngelanjutin atau gimana? Apa yang Mbak Alma lakukan? Kalau stuck biasanya sih sering, Bu. Iya, terus? Terus gimana caranya Mbak Alma biar bisa melanjutkan menulis lagi gitu? Di sela-sela menulis biasanya aku istirahat buat makan, buat jajan, buat minum. Ya asik. Kemudian setelah jajan, minum, terus inspirasinya datang lagi gitu. Iya, muncul sendiri. Iya, oh itu berarti karena lapar mungkin. Nah. Tapi lain kalau kita Bu Alfa, kalau jajan ngemil nggak ada ide, nanti yang jadi bukan dapat inspirasi tapi Dapat kenyalnya. ini buktinya terus Iya. melebar gitu ya Bu Alfa. Nah sekarang mungkin Mbak Kiara Oke, ya, yang gimana? sama-sama menulis cerpen juga ya. Kalau Mbak Kiara gimana Mbak Kiara? Sama seperti Mbak Alma, saya juga beristirahat dulu, minum-minum dulu, habis itu lihat jam biar tahu jam berapa gitu. Oh gitu. Kalau udah seger itu baru lanjut. Oh baru lanjut. Berarti kalau udah jenuh atau mungkin udah ngeblank gitu, terus
istirahat dulu gitu ya. Iya. Kalau udah fresh lagi baru melanjutkan nulis lagi gitu. Iya. Oke, ya luar biasa ya. Iya Bu Alfa, ternyata memang begitu ya Bu Alfa. Ketika kita jenuh, mungkin pikiran kita perlu di-refresh kembali agar bisa menemukan ide-ide yang baru begitu ya best friend. Oke, sekarang Bu Vina tanya, anak-anak ini kan sering sekali membuat cerita Bu Alfa. Ide-ide ini muncul dari mana ya? Saya kok penasaran dari mana ide kalian itu berasal kemudian bisa memunculkan ide untuk membuat cerita. Iya, padahal menulis itu kan susah ya. Betul. Kalau saya sendiri pun juga susah loh Bu Vina ya. Iya, betul. Jadi kadang inspirasi tuh, kalau udah nulis segini ya, mau cari di mana lagi ya, gimana caranya. Nah, kalau anak-anak ini gimana? Mbak Kiara gimana? Idenya bermacam-macam Bu, dari kejadian sehari-hari, bisa di sekolah, bermain sama teman, di rumah juga. Oh, bagus sekali. Ternyata dari mana-mana ya Bu Iya. Alfa. Di semua tempat bisa menjadi inspirasi anak-anak kita ini. Ya, Keren. karena kalau udah suka menulis jadi gitu ya Bu Vina. Apa yang betul. dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan itu bisa jadi sumber inspirasi. Iya, tapi kalau saya beda Bu Alfa. Kalau belum kepepet gitu. The power of kepepet. Itu kalau orang tua ya Bu Iya, Vina ya. Karena di samping banyak kesibukan kita ya Bu Alfa. Jadi kita di samping bekerja, mengurus rumah tangga. Aduh, ini jadi curhat ceritanya. Oke, udah Bu Vina. Nanti malah kita jadi sesi curhat. Curcol. ya. Oke, next mungkin Mbak Alma ya. Kalau Mbak Alma idenya gimana? dari mana? Idenya dari mana? Idenya biasanya muncul sendiri, kalau enggak ya sama kayak Kiara, dapat dari kejadian sehari-hari, atau enggak ya hanya inspirasi dari cerita-cerita yang udah dibaca atau video-video yang ditonton. Oh, hampir sama berarti ya. Jadi sering nonton film juga Mbak Iya. Alfa ternyata ya. Bu Alfa, anak-anak ini suka film apa sih yang sering kalian tonton? Film jenis apa yang sering ditonton? Film yang paling aku suka biasanya yang bertema persahabatan. Persahabatan. Aduh, bagus banget ya. Iya. Mbak Kiara tentang apa? Petualangan. Petualangan. Wah, ternyata juga seru ya. Nah, kalau misalnya suatu hari nanti dibuat jadi film kartun misalnya ya, kamu tuh pengen cerita atau cerpen yang kalian buat itu tentang apa? Tentang seorang anak yang keberaniannya tuh luar biasa, bisa jadi inspirasi anak-anak lain yang bisa lebih percaya diri. Wow, luar biasa. Ini Bagus juga banget ya idenya ya. menginspirasi Bu Alfa. Iya, jadi Iya. temanya tentang anak yang pemberani begitu, mungkin suka menolong, berani berpendapat, mengeluarkan pendapat, bertanggung jawab. Mungkin ada beberapa pesan ini dari cerita Mbak Kiara ya Bu Alfa. Ya, semoga besok Mbak Kiara memang benar-benar bisa membuat cerpen yang seperti itu ya, yang Atau dibuat mungkin- kartun ya Bu Iya, Vina ya. jadi sutradara atau nanti bisa buat film. Iya, ini. animator itu Iya, ya. betul. Jadi bisa membanggakan bagian dari alumni SD Negeri Muntilan. Iya. Boleh dong berandai-andai, semuanya berawal dari mimpi. Semoga nanti bisa menjadi kenyataan begitu. Iya. Terus kalau Mbak Alma gimana? Kalau mau dijadikan film itu menjadi tema persahabatan juga. Isinya nanti persahabatan yang berpetualangan menyusuri dunia. Bagus, keren Bu Alfa. Ternyata idenya luar biasa ya. Mungkin di luar pemikiran kita ya, Iya. orang-orang dewasa ini mungkin kita sudah sibuk dengan berbagai rutinitas, tapi kalau anak-anak ini penuh imajinasi, jadi imajinasinya terus berkembang. Apalagi anak-anak yang suka membaca, imajinasinya ini akan terus berkembang. Kemudian vocabulary kata-katanya, anak-anak tidak akan stuck ya kalau bercerita. Semakin banyak membaca akan semakin mempermudah atau membantu anak-anak untuk membuat cerpen. Mungkin seperti itu ya best friend. Iya. Aduh, jadi bengong ini jadi ya. kayak pengen ya, Iya. pengen ya. Aduh, kenapa sih kok dulu aku waktu kecil tuh nggak seperti Nggak begitu mereka ya, jangan kita lain. Oke best friend, kalau tadi kita sudah bertanya-tanya dengan siswa-siswa SD Negeri Muntilan yang belum lama ini meraih kejuaraan di bidang literasi, yaitu membuat cerpen. Ada Mbak Alma sebagai juara 1 dan juga Mbak Kiara yang dapat meraih juara 2. Sekarang kita akan beralih ke Mbak Isa yang kebetulan pada kesempatan belum lama ini
berhasil meraih juara 2 untuk kategori pembaca berita. Penasaran nggak Bu Alfa? Wah, penasaran banget Bu Vina. Kok ada ya ternyata ya lomba Iya. membaca berita itu Iya, untuk betul tingkat sekali. SD. Ini sesuatu yang baru, inovasi yang baru di bidang public speaking. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Alfa, saya juga mau pamer nih sama best friend bahwa di SD Negeri Muntilan ini banyak sekali kegiatan kurikulernya. Ada public speaking, kemudian ada Konten content kreator, ada drum band. drum band. Kayaknya totalnya ada 13 ya Bu Vina Wah, ya. banyak sekali ya. Iya. Nanti kita bahas satu persatu atau mungkin kita undang bintang tamunya yang sudah berhasil meraih kejuaraan di berbagai bidang kegiatan ekstra Bu Alfa. Iya, untuk next episode kali ya Bu Oke, Vina ya. ya. Kali ini dari yang public speaking ada Mbak Isa yang pandai membaca berita. Nanti sebelum kita kasih pertanyaan akan kita minta Mbak Isa ini untuk praktek membaca berita. Setuju nggak nih Bu Alfa? Setuju banget Oke. Bu Vina. Sekarang kita tanya-tanya dulu ya. Iya, oke. Oke Mbak Isa, nggak usah tegang. Bu Vina ini juga dan Bu Alfa juga penasaran ya. Kalau pembaca berita itu serius ya Bu Alfa, Iya. tetapi selain serius tentunya harus luas gitu ya. betul. Iya. Nah, gimana sih caranya Mbak Aisyah latihan menjadi pembaca berita? Kemarin latihannya gimana sayang? Kemarin aku latihannya di depan cermin karena dengan latihan di depan cermin bantu aku untuk lihat ekspresi wajah dan sikap tubuh biar kelihatan percaya diri waktu baca berita. Oke, berarti lihat di TV juga nggak Mbak Ais? Iya, lihat di TV juga. Jadi lihat para pembaca berita gitu ya? Iya. Belajar dari situ gitu? Oke. Terus apa itu? Ada nggak sih kendala untuk latihan membaca berita itu? Ada nggak Mbak Ais? Kalau pas lomba alhamdulillah nggak ada, tapi pas latihan pernah. Tapi tetap harus tenang dan tetap fokus supaya nggak panik. Pernah nggak ketika latihan atau coba-coba baca berita tiba-tiba itu keseleo gitu, aduh bacanya salah atau gimana gitu, pernah nggak? Belum pernah. Oh, belum pernah, berarti luar biasa banget ya Bu Vina ya. Mungkin Mbak Isa ini sangat berhati-hati Ya. gitu. Kalau saya lihat juga anaknya ini disiplin, jadi nurut gitu loh Bu Alfa ketika disuruh latihan ini gitu langsung. Nanti dia pertama sudah selesai gitu langsung laporan. Biasanya kalau latihan gitu kami pembina public speaking laporannya lewat grup, lewat WhatsApp begitu. Mbak Isa ini memang keren ya, saya salut. Kadang mungkin di luar ekspektasi kita bahwa anak-anak ini di luar prediksi kita, tapi ekspektasinya itu mungkin saya yang terlalu rendah. Tapi anak-anak itu ekspektasinya bagus sekali Bu Alfa. Hasil latihannya itu bagus dalam waktu yang singkat. Kemarin waktu lomba juga hasilnya luar biasa begitu Bu Alfa. Dan perlu best friend ketahui ya bahwa yang melatih untuk baca berita ini sebenarnya adalah Bu Vina sendiri ya. Iya. Dan untuk konten kreatornya Bu Alfa juga Kak. Jadi promosi ini. Di samping tentunya ada Bapak Ibu guru yang lain sebagai pengampu ekstrakurikuler, ada Pak Dodi, ada Bu Elsa juga yang membantu kegiatan ekstrakurikuler public speaking. Dan ini adalah salah satu produk dari kegiatan SD Negeri Muntilan. Ayo kita keluarkan jargon kita, SD Negeri Muntilan. The best berkarakter, elok, solid, terpercaya. Oke, balik lagi ke Mbak Ais ya ini ya. Mbak Ais Oke. sebenarnya cita-cita Mbak Ais itu apa sih? Sebenarnya belum kebayang cita-citanya mau apa, tapi pengen jadi dokter. Oh, pengen jadi dokter. Jadi bukan pembaca berita ya? Kemarin karena disuruh lomba Bu Alfa. Oke, iya. Oke, pertanyaan lagi untuk Mbak Aisyah ya. Boleh dong berbagi tips untuk best friend yang menyimak podcast kita kali ini. Tipsnya apa agar kita terbiasa ngomong atau berbicara di depan umum? Apa yang sudah Mbak Isa mungkin lakukan atau berbagi pengalaman yang bisa kita bagi-bagi ke best friend yang kali ini menyimak podcast kita? Oke, ayo Mbak Ais sharing. Mulai dari latihan kecil dulu, misal baca di depan keluarga atau teman dekat. Jangan takut salah, karena dari salah kita jadi bisa belajar.
Oh iya, betul sekali. Jadi dari kesalahan kita tidak akan mengulang lagi ya, Bu Iya, Alfa. berarti harus rutin latihan Betul, ya, supaya iya. hasilnya juga maksimal ya Bu Vina Betul, ya. dan terbiasa. Nah, kalau di rumah biasanya Mbak Ais belajarnya sama siapa? Biasanya belajarnya sama orang tua atau kakak gitu. Kalau Oh, iya. yang paling mendukung Mbak Ais itu siapa? Kalau ayah ibu support sistem aku, tapi kalau guru pendukung itu pas lomba Bu Vina. Wah, terima luar biasa. kasih. Ternyata Bu Vina ini juga salah satu support sistemnya Ais ya. Oke, tapi juga ini saling Bu Alfa. Kalau tidak saling mendukung juga tidak berhasil ya. Iya. Kebetulan anaknya juga disiplin, juga tanggung jawab begitu Bu Alfa. Dan tentunya mau berlatih ya. Disuruh ngulang, disuruh belajar lagi. Mbak Ais ini nggak pernah mengeluh begitu. Nah, makanya anak-anak ini bisa berhasil menjadi juara. Oke, begitu. jadi hasil itu nggak akan mengkhianati proses ya Bu Vina ya. Betul Bu Alfa. Nah, dan anak-anak kita ini di sekolah kan memang banyak sekali kesibukan Bu Alfa. Sekolahnya jadwalnya padat, sore ada kegiatan ekstra, mungkin anak-anak masih mengikuti les di luar. Boleh dong caranya membagi waktu gimana? Bu Vina juga penasaran, Bu Alfa tentunya juga kan? Iya dong, Iya. apalagi murid SD Munilan ini kan hampir semuanya ya, Iya. udah pulangnya sore, habis itu masih berkegiatan yang lain, Betul. belum lagi yang ikut lomba ya Bu Vina Iya. ya. Jadi gimana cara membagi waktunya itu, biar kalian itu dapat semuanya? Dari Mbak Kiara dulu. PR dan tugas itu prioritas utama saya. Habis selesai mengerjakan PR, itu saya buat nulis atau bermain sama teman. Oke, berarti istirahat nggak itu? Istirahat. Oh, istirahat. Jadi prioritasnya itu adalah PR-nya. Kemudian baru menulisnya ya Bu Vina Kalau ya. aku belum ngerjain PR, nggak bisa tidur Mbak Kiara. Jadi kegiatan sekolah juga nggak mau ketinggalan juga ya. Betul, ya. Itu kalau Mbak Kiara. Kalau Mbak Alma gimana Mbak Alma? Biasanya kalau aku pulang sekolah gitu latihan yang buat lomba menulis cerita. Nanti pulang buat bermain dan malamnya buat ngerjain PR. Oh, ini kalau Mbak Alma kebalikannya Mbak Kiara ya. Jadi Mbak Alma setelah pulang sekolah persiapan untuk lomba dulu, habis itu bermain, istirahat, baru malamnya dia ngerjain PR atau ngerjain tugas yang mungkin ketinggalan di kelas gitu ya. Pokoknya suka-suka mereka lah Bu Ya, Alfa. yang penting bisa membagi waktu. Betul, dan anak-anak ini happy melakukan aktivitasnya dan tetap selesai semua tugasnya. Artinya anak-anak ini sudah mempunyai rasa tanggung jawab, namun bisa membagi waktu dengan pilihan mereka sendiri mana yang mau diprioritaskan gitu ya Bu Iya. Alfa. Coba kalau jawabannya Mbak Is gimana ya Mbak Is? Kalau aku pulang sekolah biasanya langsung ngerjain PR atau tugas dulu. Terus kemudian itu istirahat sambil bermain. Nah, malamnya itu baru latihan baca berita. Oh, kalau ini juga hampir sama dengan Mbak Kiara ya ini ya. Jadi ngerjain PR dulu, apa yang harus dia kerjakan diselesaikan dulu biar tenang sepertinya. Iya, betul. Nah, kalau tadi Mbak Ais sudah bicara tentang support sistemnya, sudah cerita tentang support sistemnya ya. Ini giliran Mbak Alma sama Mbak Kiara. Kira-kira yang paling mendukung keberhasilan atau prestasi yang dapat anak-anak raih ini siapa yang paling mendukung di antara kalian? Kalau Mbak Alma dulu? kalau aku yang paling mendukung sebenarnya Bu Guru, karena Bu Guru yang selalu membimbing dan mengajari saat menulis cerita. Namun nanti di rumah Ibu sama Bapak selalu memfasilitasi yang dibutuhkan. Oke, Jadi berarti saling memang ada melengkapi kolaborasi, ya. memang harus seperti itu ya Bu Alfa. Kita juga mempunyai WhatsApp group gitu ya. Setiap kelas punya ya Bu Alfa. Iya, Jadi punya. Bapak Ibu guru mungkin bisa berkoordinasi dengan wali murid di rumah mengenai tugas-tugas, perkembangan anak-anak di sekolah maupun di rumah. Jadi memang kita membutuhkan kolaborasi antara orang tua di rumah dengan juga kita sebagai guru di sekolah Bu Alfa. Betul Bu Vina. Senang sekali ya, alhamdulillah wali murid kita ini
luar biasa. Iya, selalu mendukung semua kegiatan kita. Apapun yang Iya, apa betul itu kita sekali. minta, apapun yang kita sharingkan ke orang tua pasti selalu diusahakan. Iya, memang seperti itu yang kita butuhkan, dukungan, dan tentunya dengan komunikasi yang baik segala sesuatu akan berjalan dengan lancar gitu. Wih, Alfa. iya. Berbagi praktik baik juga gitu. Iya, kalau tadi Mbak Isa juga sudah bercerita katanya cita-citanya menjadi dokter. Nah, Mbak Alma gimana? Kalau Mbak Alma cita-citanya jadi apa? Kalau ngomongin cita-cita masih bingung sih Bu. Kadang pengen jadi dokter, Iya. pengen jadi dosen, tapi aku juga pengen menjadi penulis. Oke, Wah, kalau disuruh milih Bu Alfa ini ya, ada 3 tadi, ada dokter, dosen, kemudian penulis. penulis ya. Mana yang paling condongnya kemana? Paling condong sebenarnya ke dosen. Wah, ke dosen Wah. itu masih bisa loh Bu Alfa. Dosen nyambil jadi Betul penulis kan sekali. bisa. Iya, Mbak Alma. Bisa Mbak Alma. bisa nyambi gitu ya. Semoga nanti cita-citanya berhasil begitu Bu Alfa. Kalau Mbak Kiara? Saya pengen jadi orang sukses, bisa membantu banyak orang. Wah, Oke. mulia banget ya Bu Vina ya. Pengen jadi orang sukses yang bisa membantu banyak orang. Wow. Keren semuanya, menginspirasi. Pokoknya yang kita hadirkan di podcast kita ini tentunya narasumber yang selalu menginspirasi. Dan Bu Alfa, ngomong-ngomong, ternyata tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara kita. Oh iya ya Bu Vina ya. Bu Alfa, saking asiknya kita ngobrol Iya, nggak dengan kerasa anak-anak ya. hebat. Iya. Namun sebelumnya Bu Alfa, biasanya Bu Alfa ini di setiap kesempatan sering ngasih games-games seru atau kasih pertanyaan yang asik buat Oke, anak-anak. pertanyaan aja ya. Buat kalian bertiga ini, jawabnya nanti satu-satu dari Mbak Kiara. Kalau misal ini ya, kalian punya kekuatan super, kalian disuruh pilih bisa terbang atau menghilang. Bisa terbang. Kenapa? Karena bisa melihat dunia dari atas. Wah, keren. Pengen terbang biar bisa melihat dunia dari Oke. atas. Kalau Mbak Ais? Sama juga pengen bisa terbang, Kenapa? soalnya pengen lihat dunia dari atas dan juga kalau kemana-mana cepet tanpa macet. Iya, bener banget itu. Kemana-mana cepet, nggak macet gitu ya. Kalau Mbak Alma gimana? Sama juga pengen bisa terbang. Karena kayak asik Bu bisa terbang sama burung-burung di atas. Terus kemana-mana nggak ribet. Nggak capek ya, iya. dan tentunya irit Bu Alfa bisa terbang sendiri, jadi nggak usah keluar biaya Iya, gitu. mau Oke. kemana-mana enak ya, tinggal terbang, nggak usah naik kendaraan, nggak usah macet-macet. Bisa kita minta gendong. Nggak kuat tapi Bu Alfa. Oke, terakhir Bu Vina tanya, sebenarnya malu itu adalah musuh utama kita. Setuju nggak best friend? Kalau malu menjadi musuh utama. Jadi kalau kita malu dalam melakukan sesuatu sudah kalah duluan. Ibaratnya kalah sebelum bertanding. Nah, Bu Vina pengen tanya nih kepada anak-anak, gimana caranya atau mungkin anak-anak bisa berbagi dengan best friend, gimana caranya menghilangkan rasa malu untuk tampil atau mungkin entah bicara di depan, atau anak-anak berprestasi ini kan memang sering ya Bu Alfa berada di depan audiens begitu. Iya. Ayo dari Mbak Alma dulu, mungkin bisa bercerita. Buat best friend semua, jangan takut untuk mencoba, dan kegagalan itu yang membuat kita belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kembangkan lagi menjadi lebih bagus. Aku pernah gagal tapi aku belajar terus untuk berhasil. Keren luar sekali. biasa. Ya, kasih tepuk tangan buat Mbak Alma. Jadi gagal itu nggak apa-apa ya Bu Betul, Vina ya. iya. Jangan terus putus asa. Itu Iya. menjadi penyemangat kita untuk lebih semangat lagi, berpacu, berlatih, dan tentunya jangan putus asa gitu ya Bu Alfa. Betul sekali. Ayo sekarang kalau Mbak Aisyah gimana ini? Sama juga jangan takut mencoba karena semua orang hebat itu berawal dari belajar dan berani melangkah. Oke, nggak kalah hebat. Iya. Oke, kalau Mbak Kiara? Sama seperti Aisyah. Iya. Jangan takut mencoba. Semua orang hebat itu awalnya belajar pelan-pelan.
Luar biasa. Hebat Sangat banget keren, ya. yeay. Semua orang hebat itu belajarnya pelan-pelan, nggak langsung belajar langsung jadi hebat, itu kan nggak ada ya Bu Vina ya. Betul sekali Bu Alfa. Dan pesan atau tips dari anak-anak hebat ini sekaligus mengakhiri podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga teman-teman bisa menulis di komen siapa lagi yang ingin kita undang di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast asik Anak SD Inspiratif dan Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.